Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Ikhwani fiddin, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah ta'ala, kembali kita lanjutkan pembahasan kita dari kitab Syarah Thalathatul Usul wa Adillatuha, penjelasan dari kitab 3 pondasi utama dalam beragama yang disusun oleh Fadilatul Syekh Shalih Ibnu Abdullah bin Hamad Al-Utsaimin hafizahullahu ta'ala. Kitab ini merupakan kitab dasar dalam bab akidah yang sangat dianjurkan oleh para ulama untuk dipelajari dan diajarkan kepada kaum muslimin secara umum. Dan dari pembahasan kitab ini kita sudah ambil satu pondasi. Sesuai dengan judulnya, kitab ini mengandung 3 landasan atau 3 pondasi. Kita sudah ambil pondasi yang pertama dari pertemuan-pertemuan sebelumnya, yaitu ma'rifatullah, mengenal Allah. Maka sekarang kita sedang berada di pondasi yang kedua, yaitu ma'rifatu dinil islami bil adillah, mengenal agama Islam beserta dalil-dalilnya. Kemudian sudah kita pernah sampaikan bahwasanya Islam itu memiliki tingkatan-tingkatan. Islam punya 3 tingkatan. Tingkatan amal perbuatan yang zahir, itulah yang disebut dengan Islam. Kemudian tingkatan al-i'tiqad atau keyakinan, itu yang disebut dengan iman. Dan tingkatan al-itqan, penguatan, yaitu yang kita sebut dengan al-ihsan. Kemudian masing-masing tingkatan ini punya rukun, ya, punya rukun. Ya. Rukun kita katakan adalah sebagai penyusun. Unsur dari sesuatu itu dinamakan rukun. Ya, maka tingkatan yang pertama yaitu perbuatan yang zahir itu punya rukun yang kita kenal dengan nama rukun Islam. Maka kalau kita lihat rukun Islam itu bentuknya adalah perbuatan yang zahir semua, ya kan? Perbuatan yang tampak maksudnya. Syahadat, bisa kita lihat orang sedang bersyahadat, orang sedang puasa, orang sedang salat. Ya, rukun Islam itu bisa kita lihat. Nah, karena dia adalah perbuatan yang zahir. Kemudian rukun iman yang akan kita bahas nanti, ya, itu adalah sesuatu yang berkaitan dengan keyakinan sehingga tidak tampak. Gitu. Ketika antum mengatakan antum beriman kepada para malaikat misalkan, ya, apakah tampak keimanan tersebut? Tidak tampak. Ya, karena itu adalah masalah hati. Nah, jadi kita di sini mempelajari hal yang zahir maupun hal yang batin sekaligus. Dan kita sekarang sedang di pembahasan hal-hal yang zahir atau rukun-rukun Islam. Sekarang kita ada di rukun Islam yang keempat, yaitu as-saum. Ya, rukun Islam yang keempat adalah as-saum. Was-saumu alladhi huwa ruknun min arkanil Islam. Puasa yang bagaimana yang merupakan rukun Islam? Apakah puasa Arafah yang kita lakukan kemarin termasuk rukun Islam? Apakah puasa Senin Kamis termasuk? Ternyata yang dimaksud dengan saum di dalam pembahasan rukun Islam adalah saumu Ramadan fi kulli sana, puasa di bulan Ramadan saja. Jadi itu saja yang dimaksud dengan rukun Islam. Jadi meskipun puasa itu puasa wajib, misalkan puasa nazar itu wajib hukumnya, puasa kafarat wajib hukumnya, akan tapi itu semua tidak masuk ke dalam rukun Islam. Yang masuk ke dalam rukun Islam atau yang dimaksud dengan puasa di dalam rukun Islam itu adalah puasa di bulan Ramadan saja. Ya. Apa dalilnya? Wa dalilus siyami qauluhu ta'ala. Ya, dalil siyam. Anda perhatikan di sini. Tadi dikatakan saum, sekarang dikatakan siyam. Apa bedanya antara as-saum dan as-siyam? As-saum, as-siyam dari sisi makna sama-sama artinya puasa. Ya, sama-sama artinya puasa. Di dalam Al-Quran, Allah sebutkan kata as-saum ini cuma 1 kali saja di surat Maryam. Inni nadartu lirrahmani sauma falan ukallimal yauma insiya. Nah, di surat Maryam. Adapun kata as-siyam itu Allah sebutkan 9 kali di dalam Al-Quran. Ya, saum hanya sekali, siyam itu 9 kali. Di antaranya adalah ayat yang ada di hadapan kita ini, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Lantas apa bedanya? Ya. As-saum itu artinya menahan diri.
Sedangkan asyam itu artinya menahan diri yang bernilai ibadah. Itu dia bedanya. Ya, menahan diri yang bernilai ibadah dari makan, minum, berhubungan suami istri dari terbit fajar sampai tenggelamnya matahari. Itu yang disebut dengan asyam. Ya, sedangkan as-saum tidak. As-saum itu hanya sekedar menahan diri saja. Ya, antum menahan diri tidak berbicara seharian, itu saum namanya. Antum menahan diri, ya, tidak pergi kemana-mana, diam aja di rumah, saum namanya. Ya, makanya di kisah Maryam, ya, ketika Maryam yang seorang perempuan yang suci yang belum menikah tiba-tiba hamil dan melahirkan seorang anak, ya tentu orang-orang pada gempar di situ. Maka keluarlah Maryam membawa Nabi Isa. Ya, kemudian orang-orang pun mengerubungi dia bertanya, ya, anak ini siapa, dari mana, ya, siapa bapaknya dan sebagainya. Maka apa kata Maryam? Inni nazartu lirrahmani sauma. Ya, sungguhnya saya bernazar kepada Rabb saya untuk berpuasa. Puasa yang bagaimana? Ya, falan ukallimal yauma insiya. Pada hari ini saya tidak akan berbicara dengan seorang manusia pun. Berarti puasanya di sini bukan dari makan dan minum, tapi puasa dari berbicara. Makanya disebut kata saum. Jelas ini ya? Maka yang tepat itu adalah siyamu Ramadan, bukan saumu Ramadan. Karena menahan diri yang bernilai ibadah itu namanya siyam. Paham ini ya? Ini dari sisi makna. Adapun dari tinjauan bahasa, ya, saum dan siyam itu sama-sama berbentuk isim masdar. Bagi yang sudah pernah belajar nahwu, shorof, ya, saum sama siyam itu sama-sama isim masdar. Ya, hanya saja beda wazannya. As-siyam itu wazannya fi'alun. Fi'alun, ya, dalam bahasa Arab itu memiliki makna mufa'alatun. Apa itu mufa'alatun? Mufa'alatun artinya ada muhawalah, ada usaha, ada kesungguhan di situ. Ya, maka saum sama siyam, ya, sama-sama artinya menahan diri, tapi siyam itu menahan diri yang lebih sulit, yang lebih butuh kepada adanya kesungguhan, adanya muhawalah di situ. Nah, itu namanya as-siyam. Jadi lebih butuh usaha dia dibandingkan dengan as-saum. Ya, antum menahan misalkan, misalkan antum menahan buang air misalkan, ya, itu juga saum namanya secara bahasa. Ya, sedangkan siyam itu yang bernilai ibadah, yang artinya antum menahan diri dari makan, minum, dan berhubungan suami istri dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Ini namanya siyam. Mafhum ya? Baik. Berarti yang dimaksud di dalam surat Al-Baqarah ini, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Ya, berarti di sini maksudnya adalah siyam yang bernilai ibadah, menahan diri yang bernilai ibadah. Baik. Warruknul khamis, itu saja pembahasan dari tentang siyam, ya, singkat saja. Kemudian rukun yang kelima yaitu al-hajj. Ya. Wal hajju alladhi huwa ruknun min arkanil Islam. Al-hajj itu secara bahasa artinya az-ziyarah, mengunjungi. Ya. Maka al-hajju ini berarti maknanya luas. Antum mengunjungi saudara antum ya juga al-hajj namanya. Ya. Akan tetapi haji yang bagaimana yang disebutkan sebagai bagian dari rukun Islam? Dikatakan di sini hajjul fardi ila baitillahil harami fil umuri marratan wahidatan. Yang dimaksud dengan haji yang merupakan bagian dari rukun Islam adalah haji fardu, haji yang wajib. Kemana? Ke baitillahil haram fil umur, di dalam umur antum, seumur antum hidup, wajib marratan wahidah, sekali saja. Jadi kalau orang sudah berhaji tidak wajib haji lagi. Paham maksudnya ya? Tentunya di sini adalah bagi yang mampu, yang punya kudrah, punya istita'ah untuk pergi haji. Ya, kemampuan untuk pergi haji itu ditinjau dari beberapa sisi. Ya, mampu dari sisi harta saja tidak cukup. Itu hanya satu sisi dari sisi yang disebutkan sebagai kemampuan untuk berhaji. Ya. Orang dikatakan mampu berhaji, yang pertama mampu dari sisi zat,
dari sisi perbekalan. Dia punya bekal untuk pergi ke Mekah sana. Ya. Yang kedua, dia harus punya rizki yang cukup untuk keluarga yang ditinggalkan. Ya. Kemudian yang ketiga, dia harus punya biaya yang cukup untuk mengurus masalah kepergiannya. Ya, ini maksudnya untuk biaya tiket, biaya daftar haji dan sebagainya itu. Ya, untuk beli hewan kurban di sana nanti, atau untuk biaya selama tinggal di sana selama haji dan sebagainya. Kemudian dikatakan dia sanggup untuk berhaji kalau dia punya waktu untuk pergi ke sana. Kalau dia adalah orang yang sibuk sekali misalkan, sibuk mengurus keluarga, yang mana mengurus keluarga itu jauh lebih wajib daripada dia pergi haji, maka dia tidak wajib haji. Dan tidak ada orang yang membantu dia misalkan untuk mengurus keluarganya. Misalkan orang tuanya sakit-sakitan, ya, maka ini lebih baik dia mengurus kedua orang tuanya. Kemudian dikatakan wajib, dikatakan mampu berhaji kalau dia memiliki fisik yang sehat, gitu ya. Kalau badannya sehat, ya. Kalau sakit-sakitan, walaupun uangnya banyak, maka tidak wajib pergi haji. Ya, kemudian, ya, tambahan satu lagi syarat, kalau dia adalah seorang perempuan harus disertai oleh mahramnya. Ya. Baik. Apa dalilnya bahwasanya haji itu bagian dari rukun Islam? Yaitu surat Ali Imran ayat 97, walillahi 'alan nasi hajjul bait. Ya, dan Allah Subhanahu wa taala mewajibkan atas manusia itu untuk hajjul bait, berhaji ke Baitullah. Fama kharaja amma dzukira mimma yarji'u ila ahadin minal arkani fa innahu laisa min jumlatir rukni wa in kana wajiban. Perhatikan di sini catatannya. Adapun hal-hal yang keluar dari apa yang telah kita sebutkan dari 5 rukun tadi, maka itu tidak termasuk rukun meskipun dia wajib. Contohnya zakatul fitr. Zakat fitri wajib tidak? Wajib. Akan tetapi dia termasuk rukun Islam atau bukan? Tidak. Zakat yang termasuk dalam rukun Islam itu zakat mal, zakat penghasilan, ya, zakat perdagangan, zakat pertanian dan seterusnya. Ya. Au nadhris syam, atau puasa nazar. Ini sudah kita pernah singgung nazar kemarin, ya. Orang berniat bersungguh-sungguh untuk, ya, berpuasa, puasanya menjadi wajib bagi dia. Puasa nazar namanya. Nah, puasa nazar ini wajib, akan tetapi bukan bagian dari rukun Islam. Au nadril haj, atau dia bernazar untuk haji, maka ini tidak dinamakan rukun Islam. Fa inna haula'i wa in kunna mahkuman 'alaihinna bil wujub lakinnahunna la yadkhulna fi jumlati ma yata'allaqu bihinna minal arkan. Ya, meskipun hal-hal itu kita hukumi sebagai sesuatu yang wajib, zakat fitri dan sebagainya itu, dia ada sesuatu yang wajib, akan tetapi, ya, itu semua tidak masuk ke dalam penyebutan rukun Islam. Ya, bedakan antara yang wajib sama yang rukun, ya. Yang rukun ini jauh di atasnya wajib. Nah, jauh di atasnya wajib dia. Nah, maka kalau ada pertentangan nanti antara hal yang wajib dengan hal yang rukun yang dikedepankan. Gitu ya. Idza tazahama al-fardu ma'al wujub quddima, ya, al-fard. Ada hada? Baik. Waqtasara al-musannifu ala bayani haqiqatir ruknil awal bi bayani makna syahadatain. Ya. Dan penulis mencukupkan dengan menyebutkan hakikat rukun yang pertama. Dia hanya menyebutkan rukun yang pertama saja sama Syekh Muhammad Abdul Wahab. Kalau antum perhatikan di matannya, hanya mana yang pertama saja, syahadat, kalimat syahadatain saja yang dijelaskan sama beliau. Sedangkan puasa, haji tidak disebutkan pengertiannya apa. Ya, hanya disebutkan dalil saja. Kenapa? Lisyiddatil hajati ilaihima. Ya, karena sangat butuh kita untuk mengetahui makna syahadat anna Muhammadar Rasulullah, syahadat alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Nah, coba antum kembali ke matannya nanti, antum melihat di situ dijelaskan syahadat alla ilaha illallah itu maknanya apa, dalilnya apa, anna Muhammadar Rasulullah maknanya apa, dalilnya apa, disebutkan. Sedangkan puasa nggak disebutkan maknanya apa, hanya disebutkan dalil saja. Salat hanya disebutkan dalil saja. Haji hanya disebutkan dalil saja. Limada? Kenapa beliau seperti ini? Lisyiddatil haja ilaihima, ya, karena yang paling penting dari 5 rukun itu adalah rukun yang pertama.
wa kasratil mukhalif fihima, dan yang paling banyak orang keliru ya itu di rukun yang pertama. Ya, paling banyak penyimpangan terjadi itu di rukun yang pertama. Ya, rukun yang kedua salat misalkan, penyimpangannya paling ya salatnya belum sempurna misalkan, salatnya belum khusyuk, paling penyimpangannya bentuknya seperti itu. Tapi kalau penyimpangan pada rukun yang pertama, dia akan membatalkan semua rukun di bawahnya. Penyimpangan dalam syahadatain itu akan membatalkan salat, puasa, zakat, haji semua. Ya, bahkan seluruh amalan itu akan menjadi batal. Ya, qul uhiya ilaika wa ilal ladina min qablika la in asyrakta la yahbatanna 'amaluk wa la takunanna minal khasirin. Ya, seandainya engkau berbuat kesyirikan, yaitu penyimpangan terhadap syahadatain, ya, maka ya, akan batallah seluruh amalmu. Fabayyana anna qaula la ilaha illallah jami'un bainan nafi wal isbat. Syekh Muhammad Ibn Wahab menyebutkan bahwasanya la ilaha illallah itu terdiri dari dua hal, an-nafyu wal isbat. An-nafyu artinya apa? Ya, penafian itu maksudnya apa? Meniadakan. Ya, an-nafyu artinya meniadakan, bukan meninggalkan. Bedakan. Meniadakan itu jauh lebih keras dibandingkan meninggalkan. Ya, kalau antum meninggalkan sesuatu itu masih ada, cuman antum tinggalkan aja. Tapi kalau meniadakan, susah pasti meninggalkan. Jelas bedanya ya. Jadi an-nafyu itu artinya meniadakan, dianggap nggak ada, antum hapus, antum hilangkan dia. Nah, jadi ketika antum menafikan adanya sesembahan selain Allah, itu antum meniadakan adanya sesembahan selain Allah, ditiadakan dari dalam hati antum. Ya. Wal isbat artinya penetapan. Nafi jami'i ma yu'badu min dunillah, yang meniadakan sembahan selain Allah, wa isbatil ibadati lillahi wahdah, dan menetapkan ibadah itu hanya milik Allah saja. Wa yubayyinu nafiyaha qauluhu ta'ala, ya, di antara ayat yang menjelaskan makna la ilaha illallah adalah surat Az-Zukhruf, wa id qala Ibrahimu li abihi wa qaumihi innani bara'un mimma ta'budun. Ya, Ibrahim berkata kepada bapaknya dan kaumnya, saya berlepas diri dari apa yang kalian sembah. Nah, ini kan makna la ilaha, ini kan la ilahanya tidak Tuhan yang berhak disembah. Nah, Ibrahim mengatakan saya berlepas diri, maksudnya saya meninggalkan, saya meniadakan apa-apa yang kamu sembah selain Allah. Ya. Wa yubayyinu isbataha, kemudian di lanjutan ayatnya, illalladzi fatarani, kecuali zat yang menciptakanku. Nah, berarti ayat ini, ya, antum hafalkan ayat ini ya. Ini ayat yang menjelaskan makna la ilaha illallah. Wa id qala Ibrahimu li abihi wa qaumihi innani bara'un mimma ta'budun. Ini la ilaha illalladzi fatarani, ini illallah ya. Ya, fa innahu sayadin. Wa huma ma'an. Kemudian ada satu ayat yang lain yang menjelaskan makna la ilaha illallah sekaligus nafyu dan isbatnya, yaitu surat Ali Imran ayat 64. Qul ya ahlal kitabi ta'alau ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum, dan seterusnya. Nah, jadi ayat ini ya, ada di matanya, silakan untuk melihat lagi nanti. Ayat ini mengumpulkan penafsiran la ilaha illallah sekaligus la ilaha illallah. Wa qaulul musannif fi makna syahadati anna Muhammadar Rasulullah. Sekarang kita beralih kepada makna syahadat anna Muhammadar Rasulullah. Wa alla yu'badallahu illa bima syara'. Makna syahadat anna Muhammadar Rasulullah, bahwasanya tidak boleh kita menyembah Allah kecuali dengan cara yang telah diajarkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya'udud dhamirul mustatiru fihi ila ismil ahsan Allahi. Fa taqdirul kalam wa alla yu'badallahu illa bima syara'ahu Allah. Ya. Baik, perhatikan di sini. Tidak boleh kita menyembah Allah kecuali sesuai dengan yang Allah syariatkan. Ya, perhatikan di sini, kalau antum yang sudah pernah belajar nahwu, ya, di kata syara'a ini kan dia fi'il madi, mengandung dhamir huwa di situ. Ya, syara'a dhamir mustatir huwa. Takdiruhu huwa. Kembalinya kemana huwa itu? Ke ar-rasul atau ke Allah?
Ya, kembalinya ke al-ismil ahsan, kembalinya kepada Allah. Jadi wa alla yu'badallahu illa bima syara'ahu Allah, gitu bacanya. Ya. Jadi maksudnya adalah tidak boleh kita menyembah Allah kecuali sesuai dengan syariat yang telah Allah ajarkan kepada siapa? Kepada Nabi SAW. Jelas maksudnya ya? Jadi keliru kalau kita artikan nanti tidak boleh menyembah Allah kecuali sesuai dengan syariat Nabi. Bukan. Itu kurang tepat penerjemahannya. Kenapa? Karena Nabi SAW laisa lahu haqqus syara'. Nabi SAW tidak punya hak untuk membuat syariat. Nabi hanya menyampaikan apa yang diajarkan kepada beliau oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Ya, itu semua adalah wahyu. Baik. Wa huwa haqqun khasun billahi la yakunu lin nabi wala li ghairihi. Jadi kalau antum baca di kitab-kitab nanti asy-syari', ya, asy-syari' artinya pembuat syariat, itu maksudnya adalah Allah saja. Nabi nggak masuk ke situ. Paham maksudnya ya? Kalau di dalam kitab nanti dikatakan qala asy-syari', nah itu maksudnya qala Allah. Ya, jadi Nabi nggak masuk ke situ karena hak untuk membuat syariat itu hanya milik Allah saja. Ya. Fala yuqalu qala asy-syari' ala iradati ghairillah wala yuqalu lin nabi sallallahu alaihi wasallam innahul musyarri'. Enggak boleh kita katakan Nabi itu musyarri', pembuat syariat, tidak boleh. Wala yajuzu itlaqu ismi al-majlis at-tasyri'i ala majlis asy-syura aw al-majlis an-niyabi li'anna hadha musyahatun lillahi fi haqqin mutamahhidin lahu wa huwa at-tasyri'. Syekh di sini menyoroti penggunaan istilah al-majlis at-tasyri'i. Ini merupakan istilah yang banyak digunakan, bahkan sampai hari ini digunakan di negara-negara Timur Tengah sana. Ada namanya majelis tasyri'i. Majelis tasyri'i ini ya, adalah perkumpulan orang-orang, ya, kayak muktamar begitu. Mereka berkumpul, kemudian memutuskan suatu peraturan. Ya, kalau kita kayak rapat DPR gitu ya. Mereka bersama-sama merumuskan undang-undang untuk kemaslahatan masyarakat. Ya. Padahal sebenarnya itu adalah majelis syuro namanya. Majelis syuro. Syuro itu artinya ya, musyawarah, ya. Artinya saling tukar pendapat di situ. Jadi tidak boleh majelis syuro itu kita namakan majelis tasyri'i. Karena tasyri'i artinya membuat syariat. Gimana antum bikin majelis membuat syariat? Paham maksudnya ya? Karena yang bisa membuat syariat itu hanya Allah saja. Ini merupakan kekeliruan dalam penamaan. Ya, karena yang punya hak tasyri' itu hanya Allah saja. Tidak boleh kita katakan majelis tasyri'i. Coba tutup itu. Wa dalilu ala ikhtisasi nisbati syar'i billahi amron. Dalil bahwasanya hanya boleh kita nisbatkan kata syariat kepada Allah itu ada dua. Ada dua penjelasan. Yang pertama bahwasanya fi'la syar'i lam ya'ti mudhafan fil Qur'ani wa sunnati illa ilallah. Ya. Perbuatan membuat syariat di dalam Al-Qur'an itu pasti disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Contohnya misalkan ya, dikatakan inna nahnu nazzalna dzikra. Sesungguhnya kami yang menurunkan Al-Qur'an. Ya, ini kan membuat syariat di sini. Allah sedang membuat syariat dengan menurunkan Al-Qur'an. Di situ kata az-dzikra kembali ke pelakunya siapa di situ? Inna nahnu kan? Ya, siapa nahnu di situ? Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, maka di dalam Al-Qur'an kalau ada kata yang bermakna membuat suatu syariat, itu pelakunya pasti disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan bahwasanya yang berhak membuat syariat itu hanya Allah saja. Jelas maksudnya ya? Baik. Falamma syaa ittiraduhu fihi ma ala hadzal nahwi, ya, tuhaqqiqa anna al-maqsuda ja'lu hadzal haqqi lillahi wahdah. Maka kalau penggunaan seperti ini yang ada di dalam Al-Qur'an dan Sunnah, itu yang menyebar penggunaannya, bahwasanya kata asyara' selalu dinisbatkan kepada Allah, itu menunjukkan berarti ya hak Allah saja untuk membuat syariat. Tidak boleh manusia membuat syariat. Itu yang pertama, dalil secara logikanya. Wal akhar, dalil yang kedua,
annahu lam yujad fi kalami ahadin minas sahabati radhiyallahu anhum annahu qala syara'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak pernah ada pun seorang sahabat, tidak pernah ada satupun seorang sahabat yang mengatakan bahwasanya Nabi membuat syariat, nggak pernah. Syara'a Rasul, nggak pernah. Ya, tidak pernah seperti itu. Akan tapi mereka mengatakan faradha Rasulullah. Rasul mewajibkan, bukan membuat syariat. Paham maksudnya ya? Baik. Wasanna Rasulullah. Nabi membuat sunnah, mengajarkan suatu sunnah. Itu yang dicontohkan oleh para sahabat. Nah, jadi tidak ada di dalam perkataan para sahabat istilah bahwasanya yang membuat syariat itu adalah Nabi SAW. Tidak pernah seperti itu. Ini menunjukkan bahwasanya ya, hak untuk membuat syariat itu merupakan hak prerogatifnya, hak mutlaknya Allah Subhanahu wa taala. Baik. Fa inna tasyri' wad'u ma yutaqarrabu bihi ilallah. Tadi kita sebutkan kata tasyri'. Secara bahasa artinya membuat syariat. Apa maksudnya? Wad'u ma yutaqarrabu bihi ilallah. Yang dimaksud dengan tasyri' itu adalah antum membuat sesuatu yang antum gunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Ya, antum ingin berkomunikasi dengan Allah, antum ingin mendekatkan diri dengan Allah. Akhirnya antum membuat sesuatu yang dengannya mendekatkan diri kepada Allah. Ini namanya tasyri' namanya. Maka ini bahayanya bid'ah, ikhwah. Bid'ah itu ya, dia membuat-buat satu ibadah yang baru yang tidak ada ajaran dalam Islam. Dia buat satu ibadah, dianggap ini adalah cara untuk mendekatkan diri kepada Allah. Berarti di situ dia sedang melakukan tasyri', sedang membuat syariat. Ya. Ini kan dia berarti dia melangkahi tugasnya Nabi. Nabi saja membuat syariat itu ya tidak sembarangan. Maksudnya berdasarkan wahyu. Sedangkan sekarang manusia biasa bukan Nabi. Ya, dia membuat syariat. Dalilnya apa? Ya, Nabi saja tidak sembarangan membuat syariat kecuali berdasarkan wahyu dari Allah. Sedangkan manusia biasa ingin melangkahi tugas Nabi dengan membuat syariat. Nah, maka itulah kenapa kita katakan bid'ah itu sangat berbahaya. Bukan karena dia menambah-nambah atau mengurangi ajaran, tidak. Tapi karena dia telah melanggar satu hak yang sangat penting di situ. Ya, dia telah merampas sesuatu yang bukan merupakan haknya dia. Ini kan zalim berarti artinya. Ya, mengambil sesuatu yang bukan haknya dia. Tasyri' itu haknya Allah, membuat syariat itu haknya Allah. Dia merampas hak Allah dengan bikin syariat dan dianggap itu adalah bagian dari ibadah. Nah, makanya ini kezaliman di atas kezaliman yang seperti ini. Wa amma farduhu wa sannuhu sallallahu alaihi wasallam fa huwa bayanun lima yuballighu bihi syara'. Adapun sesuatu yang Nabi wajibkan atau sesuatu yang Nabi sunnahkan, itu adalah penjelasan kepada apa yang telah disampaikan kepada beliau dari syariat Allah. Jadi ketika Nabi mengatakan, wahai umatku, aku wajibkan atas kalian, itu bukan beliau yang mewajibkan sebenarnya. Beliau hanya menyampaikan pesan. Pesannya berbunyi wajib, maka beliau mewajibkan. Paham maksudnya ya? Pesannya berbunyi sunnah, maka beliau menyampaikan pun sunnah. Fa inna wazifatahu sallallahu alaihi wasallam al-balagh. Karena tugas Nabi itu apa? Al-balagh, untuk menyampaikan. Ya, wa ma alaika illal balagh, ya, engkau itu nggak punya tugas lain selain menyampaikan. Ya, tugas Nabi itu bukan membuat syariat tapi menyampaikan syariat. Wa kana mimma irta'ahu ba'du ulil amri fi hadhil bilad, ya, tashkilu lajnatin fi majlisil wuzara bismillah lajnah at-tasyri'iyah. Fakataba Syekhuna Ibnu Baz rahimahullahu taala ilaihim bi anna hadhihi tasmiyata la tajuz. Ya, adapun yang dilakukan oleh sebagian waliul amr fi hadhil bilad, di negara-negara kaum muslimin, ya, mereka membuat lajnah. Lajnah itu sekelompok orang, ya, kayak tim begitu ya. Ya, kayak majelis perkumpulan orang-orang, ya. Mereka membuat lajnah, ya, di bawah naungan kementerian. Misalkan Kementerian Agama bikin lajnah apa begitu, lajnah fatwa, lajnah khusus untuk menentukan masuknya bulan Ramadan, lajnah ini dan itu dan sebagainya. Ya,
lajnah menentukan kapan hari raya kaum muslimin. Nah, lajnah-lajnah seperti ini ada di negara-negara Timur Tengah sana, negara-negara Arab. Dan mereka menamakan dengan nama lajnah tasyri'iyah. Nah, maka Syekh bin Baz menulis surat kepada mereka. Beliau mengatakan, hadits tasmiyah la tajuz. Penamaan lajnah tasyri'iyah ini nggak boleh, kata Syekh bin Baz. Ya, ditegur sama Syekh bin Baz langsung. Ya. Li'anna tasyri'a lillahi wahdah. Karena tasyri' itu pun adalah haknya Allah saja. Fa'udila bihamdillahi an hadal ismi. Ya, maka kemudian di Arab Saudi sana mereka pun merubah nama itu. Tidak lagi ada namanya al-lajnah at-tasyri'iyah, dirubah namanya. Nah, inilah tugas ulama ya. Tugas ulama itu mengawasi ya keputusan-keputusan, kebijakan-kebijakan para al-umara, ya, ulama yang bertugas untuk mengoreksi. Nah, di sini Syekh bin Baz yang punya tugas untuk mengoreksi ya kesalahan mereka. Waktu itu Syekh bin Baz yang sebagai ketua ya lajnah daimah. Wa huwa mahjurun fi hadhil bilad. Ya, tidak lagi digunakan di negara-negara kaum muslimin. Nah, di beberapa negara masih ada yang menggunakannya. Ghairu musta'malin fiha illa fi haqqillahi subhanahu wa ta'ala. Wa asyartu ila hadzal maqami biqauli. Ya, kemudian Syekh Al-Utsaimin di sini menutup dengan sebuah syair yang beliau susun. Beliau mengatakan, wa syar'u haqqullahi duna rasulih bin nasbi uthbitu la biqauli fulani. Aw ma ra'aitallaha hina asyadah ma ja'a fil ayati dzikrustani. Wa jami'u sahbi Muhammadin lam yukhbiru syar'ar rasulu wa syahidi burhani. Beliau mengatakan syariat itu merupakan hak Allah, bukan haknya Rasul. Bin nasi usbitu, ya, saya mengatakan begini bukan karena ucapan sendiri, tapi berdasarkan nas Al-Quran dan Sunnah. La biqauli fulan, bukan karena perkataan fulan dan fulan. Ya, jadi yang mengatakan syariat itu haknya Allah itu bukan saya, tapi itu memang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Au ma ra'aitallaha hina asyadah ma ja'a fil ayati dzikrustani. Ya, di dalam Al-Quran pun tidak pernah antum akan dapati ayat-ayat yang menyebutkan selain hal itu. Ya, menyebutkan bahwasanya asani maksudnya Nabi di situ. Ya, bahwasanya hak syariat itu juga ada pada Nabi, tidak ada antum temukan seperti itu. Wa jami'u sahbi Muhammadin lam yukhbiru. Seluruh para sahabat, ya, seluruh sahabat Nabi, ya, tidak pernah mereka mengatakan syar'ar rasul. Ya, tidak pernah mereka mengatakan Nabi membuat syariat. Wa syahidi burhani, dan saksi atas perkataan saya ini, kata Syekh, adalah burhani, yaitu bukti. Ya, bukti yang ada di dalam Al-Quran dan Sunnah. Jadi poinnya di sini adalah bahwasanya tasyri', membuat syariat itu adalah hak mutlaknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak diberikan kepada siapapun dari hambanya. Hatta Nabi sendiri tidak punya hak untuk membuat syariat. Ya, di antara dalil yang lain bahwasanya ya ketika di bulan Ramadan, ya, Nabi SAW ba'dal isya salat tarawih di masjid. Kemudian orang-orang pun mengikuti beliau. Ya, di malam yang kedua beliau keluar lagi salat tarawih. Ya. Kemudian beberapa malam setelahnya Nabi tidak keluar lagi. Kenapa? Ya, Nabi tidak keluar alasannya adalah agar hal tersebut tidak Allah wajibkan atas umatnya. Ini menunjukkan bahwasanya Nabi nggak punya hak untuk membuat syariat. Ya. Jadi Nabi nggak keluar lagi untuk sholat tarawih. Khawatir Allah nanti akan mewajibkan sholat tarawih itu kepada umat manusia. Makanya sampai sekarang sholat tarawih itu hukumnya apa? Sunnah, ya kan? Nah, itu menunjukkan bahwasanya Nabi SAW tidak punya hak untuk membuat syariat. Kalau seandainya Nabi SAW punya hak untuk membuat syariat, tentu ada ayat-ayat yang tidak beliau sampaikan kepada kita. Ya, contohnya misalkan di dalam ayat Al-Quran ada banyak atau ada beberapa ayat yang Nabi ditegur sama Allah langsung. Ya, teguran buat Nabi. Misalkan di surat Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Ya, di situ Nabi SAW ditegur oleh Allah karena beliau bermuka masam kepada seorang sahabat yang buta.
Seandainya Nabi ingin membuat syariat, tentu beliau akan menyembunyikan ayat ini, tidak beliau sampaikan. Karena ini kan teguran buat beliau. Apa maksudnya ya? Teguran buat beliau ini kan justru akan merendahkan nama baik begitu kan, mengurangi reputasi begitu. Ya, tapi buktinya apa? Disampaikan oleh beliau, meskipun ayat tersebut adalah ayat teguran untuk pribadi beliau. Ayat yang lain, ya ayuhan nabi, lima tuharrimu ma ahallallahu lak. Ini teguran juga ketika beliau mengatakan, setelah hari ini saya tidak akan mengkonsumsi madu. Ya. Karena beliau tahu istri-istri beliau sangat suka madu gitu. Maka ditegur langsung oleh Allah. Nah, tidak boleh mengharamkan sesuatu yang Allah halalkan. Ini teguran ini. Seandainya Nabi tidak amanah, ya, ingin membuat-buat syariat berdasarkan hawa nafsu beliau, tentu beliau tidak akan menyampaikan ayat-ayat yang seperti ini dan yang semisalnya. Baik, ini dia pembahasannya. Insyaallah taala di kesempatan selanjutnya kita akan bahas tahapan yang kedua, yaitu al-iman. Insyaallah baru kita akan masuk kepada pembahasan rukun iman satu persatu, ya, pembahasan yang ringkas insyaallah. Ya, sebelum kemudian kita masuk ke pembahasan al-ihsan, kemudian kita masuk ke pondasi yang ketiga, ma'rifatun nabi, selesai insyaallah taala. Natafi bihada wa nasallallahu as-salama wal afiyah wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.